Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini dalam penutupan ini tentunya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana manusia yang terbaik pun wafat dan meninggal dunia. Berarti kita juga akan meninggal dunia. Yang kedua, ada satu kejadian juga terjadi, dan ini riwayat sahih. Waktu Nabi alaihissalatu wassalam, ini pelajaran yang kedua ya, kalau kita akan bertemu dengan beliau, asal syaratnya ya, kita beriman dan mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihissalam. Pada saat beliau lagi sakit parah dan beliau tadi naik di mimbar, ya, maka ada sahabat yang sempat menangis. Mereka menangis terisak-isak. Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan beliau sempat mendengar suara tangisan sahabat yang sangat besar. Maka beliau pun memaksakan diri keluar yang kedua kali. Kemudian beliau naik di atas mimbar dan beliau mengatakan, hai manusia. Setelah memuji Allah dan salawat pada diri beliau SAW, beliau mengatakan, hai manusia, janganlah kalian bersedih karena pertemuan kita yang sebenarnya di Haud, di kualaku nanti, ya, kuala Nabi SAW yang ada di mahsyar nanti. Semua orang diantara kita insya Allah yang mengikuti sunnah Nabi SAW, setelah timbangan amalnya lolos, maka dia akan minum dari haud. Yang kata Nabi SAW, haudku jaraknya adalah 1 bulan. Jadi lebarnya 1 bulan, panjangnya 1 bulan, gitu kan? Dalam riwayat dikatakan seperti antara San'a dan Ailah, ya, 2 kota yang sangat jauh jaraknya, lebih dari 1000 km. Maka itulah hak haud Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga sesungguhnya gelas-gelas minumnya atau canteng-cantengnya itu sejumlah bintang di langit. Siapa yang minum seteguk maka tidak akan haus, tidak akan haus selamanya. Kata Nabi SAW, hai sayang manusia, jangan kalian bersedih karena perjanjian kita sebenarnya di haud. Ini aku meninggal duluan, kalian juga akan menyusul. Yang penting istiqomah. Ada satu poin penting di sini teman-teman sekalian. Kalau ada di antara kita insya Allah yang sudah ada di majelis taklim, sudah mulai menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tahap yang paling penting setelah itu adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan ini sampai mati? Kalau syaitan datang bisikkan, apakah memang sudah ini yang benar? Apakah sudah ini? Apakah memang harus begini? Atau mungkin masih bisa berbuat dosa nanti bertobat lagi? Ini semua waswas syaitan. Karena sudah ada sunnatullah. Bagaimana para sahabat akhirnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan mereka akhirnya menyusul Nabi SAW. Dan wasiat tadi jelas. Nabi SAW mengatakan kalimat tersebut. Kalau sesungguhnya ya, perjanjian kita sebenarnya adalah di haud. Pelajaran yang ketiga. Ya, bagaimana agama Islam telah sempurna dengan meninggalnya Nabi SAW. Dengan meninggalnya Nabi SAW. Dan menandakan berarti umat Islam tidak perlu lagi menambah-nambah. Ingat wasiat Nabi di Haji Wada. Ya, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Maka aku mewasiatkan kepada kalian berpegang teguhlah pada hal atau 2 hal yang tidak akan membuat kalian akan sesat dari perselisihan itu. Yaitu kitabullah dan sunnati. Maka harusnya kita melakukan ini. Jaga kemurnian ajaran Al-Quran, kemudian ajaran Nabi SAW. Yang keempat, bahwasanya memang akan ada khalifah-khalifah, ya, penerus-penerus Nabi SAW. Di antara dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, seterusnya. Dan ini seperti kalau kita review tentang perang Khandaq, di mana Nabi SAW waktu menghancurkan sebuah batu, beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diperlihatkan oleh Allah kalau seluruh jazirah Arab, ya, termasuk Yaman, Syam, semuanya di bawah kekuasaan umatku. Artinya akan ada pengganti-pengganti Nabi alaihissalam. Hanya saja yang kita sayangkan sekarang, banyak di antara pemimpin muslimin tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Mereka menganggap remeh masalah itu. Makanya beliau mengatakan akan datang sepeninggalku nanti orang pemimpin-pemimpin yang safih, yang bodoh sekali. Karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjukku. Sejarah sudah mencatat bahwasanya Khulafaur Rasyidin menerapkan sunnah Nabi SAW. Umayyah, Abbasiyah, terus saja mereka menjalankan sampai ke Utsmaniyah. Di masa-masa kejayaan mereka coba menerapkan Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya, atau Islam, akhirnya Allah SWT berikan kejayaan. Dan kapan mereka meninggalkan itu, maka terpuruklah kaum muslimin. Ya. Dan ini kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, janji Allah benar dan pasti akan terjadi.
Termasuk masalah lahirnya kita, meninggalnya kita, semua takdir Allah SWT harus diyakini tentang kebenarannya. Termasuk dengan adanya kehidupan di muka bumi ini, kita bisa melihat satu sama yang lain, kita bisa menghirup udara, kita bisa merasakan makanan dan minuman, dan di satu sisi kita juga bisa merasakan kesusahan dari sakit, dari gangguan orang dan seterusnya. Ini semua adalah sunnatullah yang menandakan memang ada kehidupan lagi di sana, di akhirat, yang juga akan menjadi kenikmatan abadi bagi orang beriman dan akan siksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Maka peganglah firman Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam.